Hai, kembali lagi di Jurnal Yos, sebuah channel menyenangkan yang membahas seputar anime. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas alur cerita anime yang berjudul cukup panjang, yaitu Itai no wa Iana no Debogyoroku ni Kyokufuru Shitai to Omoimasu, atau kalau disingkat jadi Bofuri. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa mengapresiasi Jurnal Yos dengan cara klik subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Oke? Anime Bofuri merupakan seri anime yang sebelumnya diadaptasi dari novel karya Yumi Kan. Serial Bofuri ini diluncurkan di situs Sosetsuka Ninaro pada tahun 2016 dan hingga kini seri novel tersebut masih rilis per chapternya. Lalu pada tahun 2017 Kadokawa kemudian merilis light novelnya yang diilustrasikan oleh Koin. Sedangkan untuk manga Bofuri dibuat oleh Jiro Oimoto di majalah Com Ace milik Kadokawa yang diluncurkan pada tahun 2018 untuk volume pertama. Lalu bagaimana cerita anime Bofuri ini? Berikut rangkumannya. Anime Bofuri bercerita tentang anak perempuan yang bernama Kaede, seorang perempuan biasa namun polos yang tidak terlalu suka bermain game. Suatu waktu, Kaede diminta oleh temannya yang bernama Risa yang seorang pro gamer untuk memainkan game VR yang bernama New World Online atau disingkat NWO. Tentu saja, Kaede menolak tawaran tersebut karena dia bukanlah seorang gamer. Namun suatu waktu dengan rasa malas, Kaede pun mencoba memainkan game NWO tersebut dan hasilnya di luar ekspektasi. Game itu ternyata membuat Kaede tertarik hingga dia pun membuat akun game yang bernama Maple lalu memulai petualangannya di dunia virtual game. Ketika membuat karakter, Kaede atau Maple memilih perisai sebagai senjata utamanya dengan alasan Maple tidak ingin diserang oleh musuh atau tidak ingin kesakitan ketika diserang. Karena alasan itulah, lalu dengan polosnya Maple pun menaikkan level vitality-nya agar pertahanan dia semakin kuat, tapi menghiraukan opsi level yang lain. Setiap mendapatkan poin dari mengalahkan monster-monster imut, Maple terus-menerus menyalurkan poinnya ke sistem pertahanan. Selain itu, Maple pun mendapatkan banyak skill tambahan dari menghancurkan monster, seperti skill kekebalan racun, skill meditasi, skill serangan perisai, dan lain-lain. Lalu pada hari kedua bermain, Maple bertemu dengan Chrome, pemain yang menggunakan perisai juga. Maple bertanya mengenai perisai hebat yang digunakan oleh Chrome. Lalu Chrome pun mengantarkan Maple ke tempatnya Iz, seorang perempuan pandai besi. Sayangnya, ketika akan membuat perisai, uang yang dimiliki Maple pun kurang karena dia masih newbie dan belum mengumpulkan banyak uang. Chrome dan Iz pun menyuruh Maple pergi ke labirin naga racun untuk mendapatkan uang dengan mengalahkan naga tersebut, dan Maple pun menurutinya. Tiba di sana, Maple langsung bertarung dengan monster-monster penghuni labirin, dan yang terakhir, Maple bertarung dengan naga beracun, yaitu bos monster dari labirin tersebut. Naga ini sangatlah kuat hingga membuat perisai dan pisau yang dimiliki Maple hancur dengan semburannya. Namun untungnya, Maple memiliki skill kekebalan racun dan peningkatan HP ketika disembur oleh naga beracun. Maple menggunakan skill tersebut terus-menerus agar tidak game over. Hingga akhirnya tanpa sengaja Maple pun mendapatkan skill kekebalan racun mutlak. Uniknya, karena tidak memiliki senjata untuk mengalahkan sang naga, lalu dengan polosnya Maple pun menggigit kaki sang naga dan memakan dagingnya secara perlahan, hingga akhirnya si naga itu pun mati. Berkat kemenangannya, Maple pun mendapatkan jubah perang dan perisai karena sudah mengalahkan sang naga. Ini tampilannya lebih keren dari sebelumnya. Selain itu, Maple pun mendapatkan skill Hydra Eater yang sebelumnya dimiliki oleh sang naga, dan dengan skill tersebut Maple bisa menggunakan sihir-sihir yang dimiliki oleh sang naga seperti semburan beracun. Pada episode kedua, maskot game yang bernama Dorazu mengumumkan sebuah event pertama yang akan diikuti oleh Maple, dan event tersebut pun dimulai. Karena terbilang newbie,
Maple disepelekan oleh pemain lain seperti Christmas Rose. Padahal tanpa disadari, Maple sudah memiliki banyak skill yang mematikan. Hal tersebut terbukti. Christmas Rose bisa dikalahkan begitu mudahnya oleh Maple menggunakan skill Paralyzing Shot. Dengan jurus yang sama pun, 3 lawan yang menyerang Maple bernasib sama. Bahkan seiring waktu, Maple pun sudah mengalahkan 100 pemain lebih. Pada event pertama ini juga, Maple pertama kalinya menggunakan skill sihir racun naga Hydra. Ternyata sihir tersebut sangatlah mematikan. 3 kepala Hydra muncul dan menyemburkan banyak racun. Kekuatan tersebut bersumber dari kekuatan perisainya, yaitu senjata pertahanan yang dimiliki Maple yang bernama Replica of the Dark Knight. Sontak, sepak terjang Maple menjadi bahan sorotan untuk pemain lain yang menonton. Hingga akhirnya event Battle Royale pun berakhir dan tanpa disangka-sangka Maple menduduki urutan ketiga, sedangkan urutan pertama oleh Pain dan kedua oleh Dread. Kemenangan Maple tentunya menjadi berita yang mengejutkan. Dia berhasil masuk dalam 10 besar, padahal kita tahu dia masihlah newbie. Setelah event selesai, Maple pun bertemu dengan temannya Risa dengan nama akun Sally. Dalam game itu mereka bekerja sama untuk membuat sebuah party. Maple bertugas memperkuat pertahanan, sedangkan Sally memperkuat serangan dengan kecepatannya yang luar biasa. Kekompakan mereka dalam membuat party ternyata sangatlah terbukti ketika berada di danau bawah tanah untuk memburu ikan putih. Hingga akhirnya Sally pun bertarung dengan bos monster labirin tersebut. Pertarungan tersebut untuk mengetes seberapa besar kekuatan yang dimiliki Sally. Hingga akhirnya Sally pun bisa mengalahkan bos monster, dan berkat kemenangannya dia mendapatkan kostum baru yang memiliki fungsi dalam pertarungan. Kita tahu, pada episode kedua, kekuatan yang diperlihatkan Maple lewat perisainya sangatlah luar biasa. Dia bisa menahan serangan-serangan lawan, bahkan perisai tersebut memiliki skill pemangsa yang bisa memakan skill penyerang dan senjatanya. Karena kemudahan ketika melawan musuh, sepertinya pihak manajemen game membatasi skill pemangsanya Maple agar tidak terlihat seperti cheat. Dengan begitu, kini Maple hanya bisa menggunakan skill pemangsanya hanya 10 kali dalam sehari. Di lain waktu, Maple pun bertemu dengan Drag dan Dread dari Guild Perisai Pedang Suci yang dipimpin oleh Pain. Pain adalah pemain dengan peringkat pertama dan kini dia sudah berada di game level 2. Lalu Drag dan Dread pun menawarkan kepada Maple dan Sally untuk pergi ke hutan utara kota agar level mereka naik dan bisa tiba di game level 2. Maple dan Sally pun pergi ke hutan tersebut yang dihuni oleh hantu-hantu dan mereka pun singgah ke sebuah gubuk. Di gubuk tersebut ditemukan seorang yang terikat. Dia merupakan quest dari Kim yang sedang kesakitan dan harus ditolong. Lalu Sally pun beberapa kali menggunakan heal untuk mengurangi rasa sakit yang diderita quest tersebut hingga akhirnya dia bebas. Atas pertolongan Sally, dia mendapatkan skill akselerasi yang bisa menambah lagi kecepatannya dalam bertarung. Setelah itu mereka pun memiliki syarat untuk naik ke game level 2 setelah bertarung melawan bos penjaga gerbang. Pertarungan pun dimulai. Maple dan Sally bekerja sama mengalahkan monster tersebut hingga akhirnya mereka pun menang dan memasuki game level 2. Bertepatan dengan naiknya level 2, Maple dan Sally pun mengikuti sebuah event perburuan harta karun berupa medali. Medali tersebut terdiri dari perak dan emas. 10 medali perak sebanding dengan 1 medali emas, dan medali emas tersebut nantinya bisa ditukarkan dengan skill. Dalam event, mereka terjatuh ke dalam sebuah labirin bawah tanah dan bertarung dengan bos monster badut. Pertarungan tersebut tidak terlalu signifikan. Maple dan Sally bisa mengalahkannya dan mendapatkan 2 medali. Lalu setelah itu mereka pun harus berhadapan dengan bos monster lainnya yang menyerupai raksasa burung Phoenix Egg. Phoenix tersebut memiliki skill serangan es dan tidak mempan ketika diserang. Hal ini tentunya membuat Maple dan Sally sedikit kewalahan, meskipun pada akhirnya mereka bisa mengalahkan burung Phoenix tersebut. Keberhasilan itu diganjar dengan 2 medali dan 2 telur misterius yang berwarna hijau dan putih. Maple dan Sally pun membawa 2 telur tersebut dan mengusap-ngusapnya selama perjalanan hingga akhirnya 2 telur tersebut menetas. Ternyata itu adalah telur monster yang terdiri dari kura-kura dan monster serigala. Mereka diberi nama sirup untuk kura-kura dan oboro untuk monster serigala. Sedangkan kulit telur yang pecah berubah menjadi sebuah cincin dan masing-masing cincin itu berfungsi untuk sebuah ikatan di mana mereka bisa memerintah monster-monster itu.
Dalam episode kelima, anime Bofuri menceritakan tentang pertemuan Maple dan Sally dengan pemain yang bernama Kasumi. Dia adalah pemain dengan peringkat ke-6 di event sebelumnya. Tujuan Kasumi ternyata ingin merebut medali yang sudah didapatkan oleh Maple dan Sally. Namun ketika dalam pertarungan, mereka bertiga terjatuh dalam labirin di gurun pasir. Di labirin itu, tiba-tiba saja mereka terikat satu sama lainnya dengan rantai dan mereka harus saling melindungi karena jika satu mati maka semuanya mati juga. Setelah itu mereka bertemu dengan siput yang tidak memiliki HP dan harus menghindarinya karena monster siput itu tidak bisa mati meskipun diserang dan jumlahnya sangatlah banyak. Hingga beberapa waktu kemudian mereka berhasil menghindari siput dan sampai di kotak harta karun. Di sana mereka mendapatkan medali dan beberapa perlengkapan. Di suatu tempat, Maple, Sally, dan Kasumi bertemu dengan orang yang sangat cuek. Dia bernama Kanade. Meskipun sedang mengikuti event, tapi Kanade tidak peduli dengan medali yang dia dapatkan. Untungnya, Kanade bukanlah musuh. Malahan dia memberi buku mengenai petunjuk game yang dia dapatkan di perpustakaan Quest. Singkat cerita, event pun sebentar lagi akan berakhir. Sedangkan medali yang mereka miliki masihlah sedikit. Maka oleh sebab itu, Sally pun pergi berburu pemain lain. Sedangkan Maple bertugas menjaga medali yang mereka dapat agar tidak direbut oleh pemain lain, ditemani oleh Sirup dan Oboro. Mereka harus mendapatkan 20 medali, di mana masing-masing harus memiliki 10 medali. Hingga akhirnya Sally pun mendapatkan sisa kekurangan tersebut. Dengan begitu mereka hanya perlu bersembunyi saja hingga event berakhir dan strategi tersebut ternyata sangat efektif. Mereka pun menang dalam event. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan skill yang diinginkan yang ditukar dengan medali yang didapat. Lucunya Maple menukar medali tersebut dengan skill psikokinetis untuk Sirup. Dengan skill tersebut Sirup bisa berubah menjadi besar dan terbang di angkasa. Meskipun menurut Sally skill tersebut konyol, namun menurut Maple skill ini sangat efektif untuk menutupi gerakannya yang lambat. Karena kita tahu dengan peningkatan sistem bertahan, Maple tidak bisa berjalan sangat cepat, apalagi berlari seperti Sally. Oleh sebab itulah setiap perjalanan jauh, Maple selalu digendong oleh Sally. Saat yang ditunggu-tunggu tiba juga. Di episode ke-6, Maple dan Sally pun membentuk sebuah guild yang bernama Pohon Maple. Setelah berkeliling, akhirnya mereka mendapatkan rumah dengan harga yang lumayan murah. Begitupun dengan bentuknya yang unik, yaitu rumah pohon. Anggota dari Pohon Maple terdiri dari Sally, Chrome, Is, Kazumi, dan Kanade. Sedangkan Maple sendiri ditunjuk oleh mereka sebagai Game Master atau ketua guild. Guild Pohon Maple ini dibentuk untuk mengikuti event keempat yang sudah diumumkan jauh-jauh hari dengan persyaratan harus memiliki guild. Maka dibentuklah Pohon Maple. Namun karena masih kekurangan anggota, Maple dan Sally pun mencari anggota baru untuk berpartisipasi dalam Pohon Maple. Kebetulan mereka bertemu dengan dua anak kembar yang bernama Yui dan Mai. Dengan berbagai bujukan, akhirnya mereka pun bergabung. Namun syarat masuk guild tentunya harus berada di game level 2, sedangkan Yui dan Mai masihlah level 1. Maka Maple dan Sally pun membantu kedua anak tersebut untuk mengalahkan bos-bos monster dalam labirin agar level mereka naik. Beruntungnya Yui dan Mai mendapatkan skill baru yang mirip dengan Maple, yaitu pertahanan, dan mendapatkan peningkatan kekuatan strength. Hadiah tersebut didapat karena mereka mengalahkan beberapa kali monster naga beracun hingga mampu mengalahkan dalam waktu 2 menit saja. Maka Yui dan Mai pun naik level dan bergabung di rumah Pohon Maple. Untuk menyeimbangkan kekuatan Yui dan Mai, maka Is pun membuatkan mereka palu dengan kepala berlian yang sangat kuat, masing-masing 2 bilah. Dengan begitu, kekuatan mereka seimbang dengan senjata yang mereka gunakan. Sedangkan Maple tak henti-hentinya mendapatkan skill baru. Kali ini dia mendapatkan skill bulu domba yang memungkinkan dia melapisi tubuhnya dengan bulu domba yang sangat tebal dan empuk. Dan Chrome mendapatkan kostum unik seri setelah mengalahkan bos monster di labirin. Tentunya, kostum tersebut menambah kekuatan Chrome dan memiliki skill prediksi immortal. Setelah itu, ketika Maple berjalan, dia bertemu dengan Quest yang meminta tolong kepadanya. Anehnya, pertolongan tersebut tak henti-henti. Jika pemain biasa mungkin akan mengabaikan misi yang diberikan, tapi karena keisengan, Maple terus-menerus menuruti misi yang diberikan oleh Quest tersebut. Hingga akhirnya, tanpa disangka-sangka, Maple mengakhiri misi tersebut dan mendapatkan skill perubahan yang luar biasa, yaitu
skill pengorbanan kasih sayang. Dengan skill tersebut, wujud Maple bisa berubah menjadi malaikat dan bisa melindungi rekannya ketika diserang di lingkaran pelindung yang dia buat. Lalu selanjutnya di episode ke-8 kita akan menyaksikan event ketiga berlangsung, yaitu sebuah event perburuan lonceng monster. Lonceng tersebut digunakan oleh monster dan untuk mendapatkannya para pemain harus mengalahkan monster-monster yang begitu banyaknya. Namun monster ini lebih mirip dengan hewan ternak. Maple pun berjalan dan memburu monster-monster sambil menaiki sirup hingga tanpa terasa dia pun tiba di sebuah gereja tua. Di gereja tersebut terdapat seorang bos monster yang sangat kuat, yaitu monster Atrocity yang membuat Maple kewalahan. Perisai yang dimiliki Maple pun hancur dan akhirnya Maple dimakan bulat-bulat oleh monster Atrocity. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Di dalam perut sang monster ternyata Maple memakan dinding perut sang monster hingga monster itu kesakitan. Dan ini sungguh di luar dugaan. Hingga akhirnya sang monster yang kesakitan pun hancur. Dengan begitu Maple pun mendapatkan skill baru dari kekalahan monster, yaitu Maple mampu merubah wujudnya jadi monster Atrocity dan dia pun menaikkan level ke-3. Setelah itu seluruh anggota pohon Maple selesai mengikuti event perburuan lonceng dan hasilnya menang telak. Dengan begitu mereka pun naik ke game level 3 juga. Di level 3 dunianya didominasi oleh mesin-mesin dan robot. Hanya pemain tangguh dan pemain yang sudah menyelesaikan event ketiga saja yang bisa tiba di sini. Lalu lagi-lagi Maple mendatangi tempat aneh dan dia bertemu dengan robot generasi pertama yang disebut dengan Dewa Mesin. Entah kenapa Dewa Mesin yang tadinya menyerang Maple dengan mudah bisa dikalahkan dan diambil inti hidupnya oleh Maple. Dengan begitu Maple pun mendapatkan skill baru, yaitu skill Dewa Mesin. Dengan skill tersebut Maple mampu merubah bentuk menjadi robot raksasa yang dipenuhi oleh senjata. Nantinya skill Dewa Mesin ini akan sangat berguna di event keempat, yaitu pertarungan antar guild. Selanjutnya di episode ke-9 kita akan menemukan seorang pemain yang bernama Frederica yang berasal dari guild Pedang Suci dan dia sedang memata-matai pohon Maple. Mengetahui hal tersebut, Sally pun turun tangan dan pertarungan pun terjadi antar mereka. Namun tidak sampai selesai karena Frederica kabur. Bertepatan dengan hal tersebut, event keempat sudah dimulai. Event ini memiliki misi untuk mempertahankan orb milik guild dan merebut orb milik guild lain. Dalam event ini, Sally memiliki peran yang sangat aktif karena dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia bertugas merebut orb-orb milik guild lain bersama Chrome, Is, dan Kazumi. Sedangkan yang menjaga orb pohon Maple adalah Maple, Kanade, Mai, dan Yui karena skill yang mereka miliki sangatlah cocok untuk bertahan. Hingga suatu waktu Sally bertarung dengan Mi, pemimpin Kaisar Api. Untungnya Sally bisa kabur dengan kecepatan yang dia miliki karena kekuatan Mi luar biasa juga. Di episode ke-10, event battle antar guild masih berlangsung. Kali ini strategi pohon Maple diganti, di mana Kanade kali ini ikut menyerang, sedangkan pertahanan hanya Maple, Mei, dan Yui. Ketika Sally sedang beraksi, tiba-tiba dia diserang oleh guild Pedang Suci, yaitu Frederica. Pertarungan pun terjadi lagi antara mereka. Pertarungan sangat sengit antara Sally melawan Frederica. Mereka memiliki skill kecepatan yang hampir sama. Jika yang satu menyerang, satunya lagi bertahan dan tak henti-henti. Namun pada suatu titik Sally hampir kalah oleh Frederica. Untungnya Sally meminta bantuan kepada Maple yang dengan cepat datang menolong. Dengan skill Dewa Mesinnya, dalam sekejap Maple menghancurkan Frederica dengan tembakan super dahsyat. Namun naasnya ketika Maple keluar, markas pohon Maple diserang oleh Dread yang akan merebut orb. Maka pertarungan pun terjadi antar Dread melawan Yui dan Mai. Namun sayangnya mereka berdua kalah oleh Dread. Mengetahui hal tersebut, Maple dan yang lainnya kembali ke markas dan Dread dengan sekejap kalah oleh Maple, sedangkan Yui dan Mai hidup kembali. Setelah terjadi penyerangan oleh Dread, akhirnya strategi pohon Maple diganti. Kini Maple, Yui, dan Mai yang akan menyerang guild lawan, sedangkan yang lainnya bertahan di markas. Dengan kombinasi 3 orang tersebut, Maple mampu mengalahkan guild-guild lain hingga mereka pun tiba di guild Kaisar Api.
Pada episode ke-11, sebuah pertarungan sengit terjadi antara Maple dan Mii, pemimpin Kaisar Api. Kali ini Maple sangat sulit mendekati Mii karena dia terus menyerang. Kita tahu jika Maple adalah tipe petarung jarak dekat, sedangkan lawannya tipe petarung jarak jauh. Apalagi Maple harus melindungi Yui dan Mei yang diserang oleh skillnya Mii. Meskipun begitu, Maple tidak menyerah dan dia menggunakan skill malaikat pelindung dan dewa mesin secara berturut-turut hingga Marcus dan Misery pun mati. Namun Mii tidak menyerah, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu Prison of Flame, namun ditangkis oleh dewa mesinnya Maple hingga Mii pun mati. Setelah pertarungan tersebut, markas pohon Maple pun diserang oleh pemain peringkat 1 yaitu Pain dan guildnya yang bernama Pedang Suci. Pertarungan sengit antara mereka pun terjadi, namun kekuatan guild Pedang Suci sangatlah kuat hingga membuat pohon Maple terpojok. Dalam episode ke-12, pertarungan pohon Maple melawan pedang suci masih terjadi dan pohon Maple bertahan habis-habisan dari kombinasi serangan pedang suci. Hingga akhirnya Is pun mati ketika akan menolong Maple yang ditekan terus oleh Pain. Selain itu, Kanade juga mati. Hingga pada titik penghabisan ketika Pain yang akan mengakhiri Maple, Maple pun mengeluarkan skill Atrocity. Dia berubah jadi monster dan sekejap memakan Pain dan anak buahnya tanpa diduga. Dengan begitu, pohon Maple pun menang. Lalu Maple yang masih dalam bentuk Atrocity menyerang guild lain dengan membabi buta. Pohon Maple membantai semua guild-guild yang mereka temui. Penyerangan tersebut bertujuan agar pihak lawan tidak bisa mendapatkan poin. Namun pada akhirnya guild yang bertahan adalah pohon Maple, Kaisar Api, dan Pedang Suci. Tapi di antara mereka tidak diketahui siapa yang menang dan berapa peringkatnya. Dan yang pasti, ketiga guild tersebut akhirnya bersahabat. Setelah event berakhir, mereka pun melakukan pertemuan di markas pohon Maple dan makan bersama untuk merayakan sambil menonton cuplikan event. Itulah rangkuman alur cerita dari anime Bofuri dari episode 1 sampai ke-12. Dan anime ini terbilang cukup ringan, mudah diingat sekaligus mudah dilupakan. Jika kalian punya kritik dan saran ataupun punya pendapat lain mengenai video ini, silahkan komen di bawah. Sekian rangkuman cerita yang bisa gue sampaikan. Terima kasih dan salam Yos.